khairu syababikum man tashabbaha bisyuyuhikum wa syarru syuyuhikum man syabbahu bisyababikum. Artinya sebaik-baik orang muda kamu itu yaitu orang yang menyerupai ia dengan orang tua-tua. Dan sejahat-jahat orang tua yaitu seorang yang menyerupai dengan orang yang muda. Arti dasarnya menyejanggut ke putih kayak cat hitam seolah-olah ngada muda. Padahal secara umum bahawa itu adalah surat peringatan kepada kita yang sudah diberikan jenggot yang hitam, yang putih, yang mula-mula hitam. Dan yang putih. Putih tak cat. Nak boleh cat. Yang surat peringatan. Hai, katua ke. Nak trip secara adat udip. Kaja fikir untuk maka gemekruh bila urung nak janggut, geyak cat, geyak warna ke hitam, seolah-olah ganyan lagi anak budak lah, yang adalah hukum di makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada kaitannya dengan masalah hikmah taharah dan keutamaannya, di mana pada minggu lalu kita telah melihat hal-hal yang ada pada tubuh kita, sunat untuk kita bersihkan walaupun itu bukan najis atau dalam bentuk kotoran, dan benda-benda yang ada Allah berikan pada tubuh kita perlu dirapikan, mulai daripada bulu dan rambut sampai dengan daki, kuku dan sebagainya. Sekarang di antaranya ada yang menyangkut yang ke-8 hari itu adalah berkaitan dengan jenggot. Maka berkaitan dengan ini ada beberapa hal yang makruh berkaitan dengan jenggot, khusus pada laki-laki, sedikit pada perempuan. Ada perempuan-perempuan tersendiri juga yang punya jenggot, tapi enggak ada perempuan majlis pengajian kita, kecuali perempuan yang main sendiwara pakai jenggot untuk jenggot sementara. Dari mana itu ambil, pakai aja ke situ. Mungkin ada yang nak bak-juk kadang-kadang kan, boleh juk dulu Ustaz. Ini enggak jenggot asli yang dimaksudkan.
Ini tidak dikatakan di sini apakah kita tebal atau tipis. Yang penting ada rambut yang keluar bagi laki-laki yang ada di bawah dagunya. Kita lanjutkan berkaitan dengan jenggot ini. Bermula makruh pada jenggot itu ada 9 perkara. Ada 9 hal yang makruh kita lakukan terhadap rambut yang tumbuh di bawah dagu kita, yang dinamakan dengan jenggot. Pertama, menghitamkan jenggot yang putih, karena menyerupai bagi orang muda. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Khairu syababikum man tashabbaha bisyuyuhikum wa syarru syuyuhikum man syabbahu bisyababikum. Artinya sebaik-baik orang muda kamu itu yaitu orang yang menyerupai ia dengan orang tua-tua. Dan sejahat-jahat orang tua yaitu seorang yang menyerupai dengan orang yang muda. Arti dasarnya menyejanggut ke putih, tayak cat hitam seolah-olah ngada muda. Padahal secara umum bahawa itu adalah surat peringatan kepada kita yang sudah diberikan jenggot yang hitam, yang putih, yang mula-mula hitam. Dan yang putih. Putih tu putih tak cat. Nak boleh cat. Yang surat peringatan. Hai katua ke. Nak trip le secara adat udip. Kajak fikir untuk maka gemekruh bila urung nak janggut geyak cat, geyak warna ke hitam seolah-olah ganyan lagi anak budak lah. Yang adalah hukum jimekruh. Menancit bagi kita bila mewarnai dan itu bukan kepada hitam, hanadah untuk anggap bahawa kita masih muda balia. Dalam hadis Rasul mengatakan sehebat-hebat anak muda di antara kamu adalah yang mau menyerupai dengan orang tua-tua di antara kalian. Dan sejelek-jelek orang tua yang pemuda muda lagi tanya anak muda. Dumpu kan. Anak muda pakai jen, budak tengok Tuhan pergi pakai jen. Celana jen juga. Kan? Anak muda pakai kacamata hitam raya. Itanya pi yang kena yang tiblat akil urut pi pegak yang lebih raya lo. Oh dia pakai kacamata uga raya jangan dapat. Iga dia pakai kacamata. Yang paling kurang Honda dah kan motor. Itanya kalau dia pakai dia dah dengan dapat dia. Habis buat mutipa nak anu betul ada orang ada. Karena tanggap utanya adalah bahawa katanya katuha. Yang kerja kadang-kadang betul, yang kerja kekendu awal-awal, hana tak untung, kadupnan ka urut cetuk, kepunah bamuka, mentong pun dari gaji tahu. Ini naun ke lagi. Menyatakan lekot dia fikir 15 tahun umur, bandar ke 80 orang. Yang anak lah agama. Mudah-mudah doa. Lagi bancik pakaian kita Tuhan lagi udun Tuhan. Kan umit muda 3 go dekalon kai tu tempak panjang ijak pada oi tanya Tuhan pi baik pakai tempak panjang pulu nak ni tempak panjang lewa jen ya late jen ada late jen atau late syaitan. Jadi kitanya bak janggut salah sabah unsur
yang gebi dia Allah tanda tanya adalah kalanjut umur katrib udin menyertai itu memang katrib masa khitab katanya Pak Allah. Jadi baik saban dengan anak muda. Dan anak muda yang tim untuk bergaya ulun Tuhan itu lebih baik. Dan mata anak muda janggut bupa pakai syurban itu lagi ulun Tuhan dia kata. Tugas. Nah, ban. Yang pertama, pegali Imam Ghazali, ya itu hadis Nabi tadi. Ya. Kata Imam Ghazali, bermula murid yang di dalam hadis itu dengan diserupakan orang muda dengan orang tua itu iaitu serupa pada kelakuan orang orang tua yang berakal. Bukan serupa akan tua pada memutus pada memutihkan janggut. Anak muda yang kepada Rasul yang ingin untuk dia seperti gaya orang tua. Kan dalam pengertian anak muda mentang putih janggut, ya cat putih. Yang mentang hitam, ya cat putih. Kan kenan ke Muhammad Ali. Kan kenan. Tapi anak udah orang tua, ya cat hitam, nyan. Iwa seolah-olah tanya ngada muda lah. Tapi anak muda mentang hitam janggut, geyak putih, kan menan maksudi tegak anak muda yang menyerupai dengan orang tua. Kan dalam artian janggut mentang hitam, budaya cat putih mendung, nyampihan agak cik. Kan kenan ke perai Muhammad Ali. Dibancit menyerupai orang tua itu pada kelakuan, pada akal, pada sikap, dan pada segala hal-hal yang positif. Rata-rata ulun Tuhan temikir kapanyang sabar karayo dak duduk tiga go dia sabar ana pagah pakat mulo bekerja itu gecor anak sabar lu. Kan bak masalah putih janggut. Naik tim putih-putih bedo giacet ada punya warna supaya putih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aswadu apa itu? Ma qaba ahlun nari. Bermula menghitamkan akan jenggot yang putih itu iaitu hina ahli neraka. Dan pada suatu riwayat yang lain, al-hasanatu bisu hadabul kufar. Bermula berhina punya berhitam. Ya. Artinya bermula al-ihtidab ya merubah jenggot, menghina jenggot dengan hitam itu yaitu hina orang kafir. Dan karena inilah kata setengah daripada ulama haram menghitamkan jenggot yang putih itu, melainkan karena perang sabil. Ya, tengah mau perang,
Hitam je kot. Supaya fikir nak mudah-mudah mendung. Padahal kalau geplung kamu tempong. Yang lagi memang untuk pelemah bak urang bak lawan yang perlu bedu hebat. Walaupun dia yang tu saya lidah-lidah dia kata. Bahkan hikmah, apa hikmah ramal dalam tawaf? 3 kali putaran pertama sunat ramal. Jalan cepat tapi kecil-kecil. Belum dot-dot bahasa kita. Lama. Sunat lego putaran pertama. Keput 5, 6, 7. Jak biasa. Sunat. Pakon. Ngadu ba urang watanyan oleh Rasulullah bahawa orang-orang Islam yang jak ikut tawaf tegak-tegak dah. Pihang kebi tu juga, punya tu juga udah kau habis mentu-mentu rubahanan. Maka lego mentong. Jadi lebih banyak baik le jangan dapat. Baik tanpa rubahanan. Ni mai tanya meno baik pelemah tegak bahana boleh. Nyubak kape perlu pelemah. Yang mituji nak rencana untuk apa dot butuh tegak tanya pergi jauh Palestina itu. Ini pelemah. Ika awaknya. Ika awak Israel yang berpelemah tanya betul. Tegak tanya. Jadi perlen. Baik fikir tanya tungkup mendum. Menanci no. Menyontoh perang. Menjuk dalam perang. Janggut mendum. Janggut hitam. Oh, potensial dah mentong. Generasi mentong cukup tinggi. Kerja pernah ke capres ladung yang payah je tengah tegak mentong. Perlen tu 3 kau kan. Perlen tanya pelemah tegak. Baik fikir 5 dulu. Yang nak dasar dia. Dia baik pegang keplung le capres yang ketua. Tangan tegak mentong. Gayulah agama pelemah tegak. Baik fikirnya anak potensi leu kerja lebih rupanya. Baik tetap dah tahu dah bahan anak tu nak tahu bodoh. Baik tanya memang kena keterbatasan. Yang pertama, di antara pada boh yang makruh tersebut iaitu nasi kuning boh. Yang kedua, makruh memutihkan jenggot yang hitam dengan belerang. Apa? Belerang supaya kelihatan tua. Maka mana betul dia nama tak. Ya. Oh ya. Kedua, makruh memutihkan jenggot yang hitam dengan belerang supaya kelihatan tua. Maka ditakdimkan oleh orang kepadanya. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh syarak. Menongat dihormati go. Menyemui bahawa sangnya aulia ataupun ulama cik yang pudara janggut-janggut suun kupiah buka raya kedai olehnya janggutnya kuning-kuning putih nak bacut supaya kuning putihnya seperti ganyannya lain dengan janggut tidak supaya nak tujuan menyahinan urang yang kuning-kuning bacut putih janggutnya letak ipu mulia ngai ipu mulia di urang ngat janggap katanya urang urang hebat ya menyonyanit makruh. Ya. Yang ketiga, makruh mencabut uban. Mencabut uban daripada jenggot dan nak betul nama dan sesungguhnya menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mencabut uban itu dengan sabdanya Nabi. Janggut katanya kalau bunga nyamai. Nah putih, nah hitam. Yang putih tapi nah dengan tinggal hitam. Nyampe makruh.
Mana ni kedai lagi itu biar terawai. Ya. Mana pernah kena seni terawai, nak putih, nak yang putih tikan, hitam tikan, yang kuning ujung, yang hitam lagi nak terawai je mana. Bomiuk biasa je. Yang putih berapi mentong bomiuk. Ya. Ya. Nyan pihang gebi, yang kelih, makruh. Ya. Tabut yang putih-putih tinggal yang hitam-hitam. Ya. Kecuali kerana mudarat mesti gatai datang yang putih gatai tabut yang bertujuan untuk pegaduh gatai. Sebab nak awal-awal pun urung bila putih yang putihnya gatai dah guyubut. Tapi kan guyubut ngabek dia putih dalam. Cuma dia nak tabut pandai nah yang lagi nyan mendung cinta nak masalah je. Menyonitkan menyona perasaan kana darurah lagi nyana hajat anak pupu tabut yang kata-kata mendum baik tanpa talu le baca memang tong de hipati untuk dia berkabut tak tedat bambut karena Nabi bersabda huwa nurul mukmin wa siyabu nurullah warrughbatu anhu rughbatun anin nur. Bermula uban itu iaitu nur orang mukmin dan uban itu nur Allah, dan barang siapa benci daripada uban itu niscaya ia benci akan nur Allah. Yang turat Allah, yang cahaya ke hati untuk kita sadari kagebi putih sirena. Jadi dengan yang de batin tu, sadar batin tu, bahwa kita sudah lama hidup, sudah ada tanda-tanda ketuaan di antaranya pada cahaya itu, pada rambut. Jadi menyohana galak katanya kepada nur Allah, berarti tanyohana galak kepada nur Allah. Tanyohana galak tu menyotabah, berarti tanyohana galak ke nur. Maka atas dasarnya makruh untuk mencabut uban bak janggut. Hai bak ulai lagi nanti teman-teman hukum dia. Nyuruh berapa janggut leh. Yang keempat, makruh mencabut segala jenggot atau setengahnya. Penjara. Hana buat mendung. Buat ladung. Ladung buat ratno tinggal ratno. Ladung buat tengah tinggal ratno wujud tahu. Ada macam ni kadang-kadang. Yang makruh. Atau buat mendung. Ngabek na janggut. Ngaikun katanya lagi amrat. Ada yang mentah nak mudah dan tak kalau nak janggut. Janggut na buat mendung baik na. Makruh buat. Baik naik dia tulis. Mamanya perlihat ada tempat yang kau. Kon buat kau. Yang tu nak buat pat. Boleh geti yang tu nak buat orang apa kan? Yang tu nak buat. Timur keroi lah. Jadi menyapa janggut kan tu nak buat. Jadi bangunan bebe ke pertimah Allah. Mampu le untuk kelebat bola ubat penjanggut yang jerat. Ngat le timah, ngat lagak. Baik cerita on tepat lagi kita tanya pilih bawah cuding naik lamblang tu je. Ti on tepat, no ti on ko dia ti on tahu pupo menan. Nama on tentang hi. Tapi baik abot kau rapi bentuk. Atau kerut yang baik berkuku. Mengapa demikian? Karena datang hadis daripada Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu an. Apa hadisnya? Al-badinatu syahadatun man kana yantaqifu lihyatihi. Bermula negeri Madinah itu jadi saksi pada hari kiamat akan seseorang yang mencabut akan jenggotnya.
urau akhirat ente nanggro Madinahnya jet kesaksi yang pegah toto yang berjanggut. Tabah yang berjanggut watanya tabah awaknya pindah janggut mendung. Jadi kota Madinah ini menjadi saksi pada hari kiamat terhadap orang yang mencabut akan jenggotnya. Tadi lenang gerong Madinah. Bagi udangnya nanti nak. Sama dengan menyodi kitanya di komplek. Yo kompleknya juga tak tahu orang kira iji. Hanai pelakar janggut ibu. Kau nikah. Kau rapi. Yang baik berbet dia janggut. Kitanya mangat. Daripada berpula getik mangat berjanggut. Yang lu yang lu orang berjanggut kan yo. Ngan peng geri. Dua ne anu tina. Mengkro. Ban. Nyo rupa ke program nyo terbayang pikah nama temu. Ini program. Itu yang keempat. Kelima, makruh mengeringkan jenggot daripada adat yang pertengahan dan melebih akan dia daripada adat yang pertengahan. Kelima, makruh mengeringkan jenggot daripada adat yang pertengahan dan melebih akan dia daripada adat yang pertengahan. Karena sabda Nabi SAW, khairul umur awsatuha. Artinya bermula sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Jadi bajangutnya punakun tapi panjang tapi hana yang adat urang laganya anak hingga berbeda dengan secara adat atau ya tapi panak tapi anak yang di luar daripada kapasitas adat kibancit yang lazim dan biasa betul. Betul ada pi tanpa dengan diperuk anak ana bominya pi anak dibancit sebaik-baik bagaimana yang wajar. Karena ini penampilannya beda penampilan misal orang yang misal termasuk je nya perkuin betul kena lagu misal je nya na pengaruh wibawa tapi na rumah menurut pergala dia rumah panjang misal ini reka beberapa misalnya pergi kena tapi ada kita oleh kiban apa misal bila keenam, makruh menyisir jenggot karena apa itu? Karena bercerik-cerik atau karena bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Ya, kiban makruh menyisir jenggot karena bercantik-cantik. Kan tugot boleh berapi, tapi baik tugot punakra pegat model. Janggut kena nak sabar tikrek keroi, kena tikrek keroi, kena tikrek ke ulikot tikrek menteji kan. Yang tugut laganya sampai ini kena ubat bo. Menyahai temwa yang ada jenggotnya dengan temwanya na ubat pelembut yang horor yang tahu item. Menteji ba yang panjang jet sebeng unu. Jet putren kena koh koni. Dia pergi kena dia belah pada tengah menan. Ada berkepang dua macam-macam. Bak janggut pegat laganya untuk ngat lagak atau pegat model-modelnya. Angbi makruh hukum ni. Dan jangan tugut kena. Apalagi punya item dah ikat dalam bacuk ngaji. Ikat kena beok janggut, ulikut beok, tengah beok, tengah kena beok kena saja. Kata ikat menan,
hingga membuliat-buliat menan nyan pih hanggebi makruh kalimau macam. Kemudian yang ketujuh, makruh apa itu? Meninggalkan menyisir jenggot. Ya. Hingga berkusut-kusut supaya dikata oleh orang akan dia itu zahid atau orang saleh. Ya. Dan kata Bashir Al-Khafi, anak tunggu bila kerja terawai mana. Kaji kena kaji ke dia orang ka kena ngai kun. Yang orang taleh cara kenyak ataupun ya orang orang dahid ganyan yang orang yang mungkin ya kena ladu pukul jenggot tu kena ya. Yang ladu kata betul jenggot. Ngai kun yang panjang jenggot, yang panjang elemen tingkat warak yang tinggi ada ngai kun lagi nya tujuan ke pelagala jenggot yang pian je makruh je. Di luar kewajaran. Karena dikun oleh Al-Hafi fil lihyati syirkani tasrihuha li ajlin nas. Wa tarkuha apa itu? Mutafal liatu andu. Talatu li idhari dudi. Berkusut ya. Mutafat tilatu li idhari tu. Fil lihya syirkani tasrihuha li ajlin nas wa tarkuha muttaqilatu li idhari tuhdi. Di dalam jenggot itu ada dua syirik, yakni yang khafi yaitu riya. Pertama, menyisir dia karena dipuji oleh orang. Kedua, meninggalkan akan disisir karena berkusut-kusut karena menyatakan ia zuhud daripada dunia. Nyan hinan dua boh syirik kita nyoba jenggot. Tak sugut getat hingga bui puja ligop nyan pi syirik kapi. Hana tak sugut bah mekengkeng kebenangan ikun getanya urang totak dengan Allah, urang zahid, urang zuhud, urang warak nyan pi adalah syirik jid. Karena tujuan jika manusia mandua tugut untuk dipuja atau hana tak tugut untuk dikira karena seolah-olah itu juga benar. Menyuruh terpakai kepiah agak kuno yang becut yang tinggi lemah. Menyuruh hitam tak tempat tengku je menyuruh jamu lagi ya. Agaknya yang pas menyuruh tengkunya ijai agaknya bila gede bila penagun. Lagi per mutuji. Panjang ijana li naput meter bertinggal meter kan burun-burun menanyan juga tempat tengku. Mutu janam tu menggetak-getak menangkan punya kepiah hitam ka kuning kalau dia bau tutui mutu je nyampah padanya punya tengku kalau agak bacut baik unyu lagak tat baje menggetak rapi tengku pikut dunia punya ke dak cuma ikan tengku ke tamu dunia ka lewenya jadi mandua tu tak galak lagak tat apa gadro ti puja igau pije keria mutu itu jahat menan pingai ikun urang warak dat pergi tanya juaria. Ngai ikun urang. Tang-tang banyak tabak nak ketan umum. Apa kan? Ba urang tu pi agaknya hana dia tu fikir tapu abi. Tikrek gadoh ya tikrek gewita. Hana macam cara rezeki dia urangnya. Terutama lepas ahli sufi karena menyuat asal usul sufi bagi sufah metode. Sufahnya kan kelompok sahabat Nabi yang hana kerja tapu.
Iganya preh hati uro taganyo hau pakat jalan Nabi. Olehnya uronyo pun aku pegah lain Nabi. An uronyo mantong yang ikut tempat ahli sufah dalam Masjid Nabawi yang pemanyang batut 60 cm manyang, yang manyang baju pegot yang dilikut daripada kubur Nabi ya. Di luar daripada rodah. Yang ke tempat ahli sufi zaman atau ahli sufah. Yang urangnya hana minta kita pun menyokan naibi diurang makanan kepada Yohana ke kana. Yang bajet kabin anan tu tahun Nabi siapa yang pakai. Hana minta tapu. Iganya teoro preh Nabi orangnya pun bergalam. Olehnya pun riwala. Olehnya pun hadis lau. Olehnya pakai yang perang. Yang tak gaji preh. Yang hana lagu lagi. Jadi diganya hana. Apalagi menyotong tingkat katanya menyonyo ke piah harusnya bajet menyonyo bajet nyoi jakrong benyo tilap menyonyan tilap harusnya jem menyonyan jem harusnya macam-macam lah pokoknya mabak kamu agam nata dengannya bak dunia ini kadang-kadang berat kan adik anak keserasian kan harus serasi bukan terasi serasi ya. Jadi nyan ke jadi banyak orang menancit bab penampilan tanya hana tauruh bah menang mekerupa ngai ikun urang tuhut nyan piria tauruh tak beratat untuk menjadi perhatian orang tanpa dengan tertugut dengan bermodel-model akan menjadi perhatian orang lain dan dianggap memang hebat dan ganteng kan itu juga dia maka kepada al-khali al-khuli bahawa bak janggutnya dua syirik kecil ya. Yang sifat dia dua itu adalah ria beratat tahiyas matalah hana tahiyah berkerupa menang juga masalah kibancit khairul umuri awsatuha yang wajar-wajar saja yang pantas-pantas saja menurut tradisi dan adat yang ada kenapa lebih dat kedih ya. Kemudian yang keenam. Yang ketujuh. Ya. Kemudian yang kedelapan. Makruh menilik kepada hitam jenggot. Atau putihnya dengan tilik ajib. Dan menilik akan juzuk segala badan. Dan segala perangai. Dan segala perbuatan dengan tilik ajib iaitu dicela oleh syarak lagi makruh terkadang-kadang membawa kepada haram kan bak janggut mentang merasa hebat datat merasa ajib ke draw tu bak badan tu bak muka tu bak janggut bak bak anak jarau bak kenu bak pandang lah bak tubuh marah ajib ada yang hari hirun ke draw tu hirun bawa kitanya tak berat gebi dah Allah hebat membandingkan orang lain hebat dah kitanya badan pa di orang lain nak beda bahkan kena panjang pijut menan kitanya pa merasa ada draw tu yang kaji ke ujub ya. Ajibnya adalah secara ujub merasa bangga terhadap diri kitanya pas dan kurang bagok walaupun ada pegah-pegah bagok ujub ke draw tu itulah sifat ajib itu ujub ujub adanya hirun terhadap diri sendiri merasa bahawa kitanya lebih diri kitanya dengan orang lain tapi ada pegah baiknya bantak berjanggut mantap tak janggut raw hana yang nyesal mandum-mandum yang hebatnya tak kitanya buat orang lain tepat dan yang hebatnya yang ujub yang pimekro bahkan salah-salah membawa kepada haram karena tipe ujubnya dan mudah membancingkan dalam hati itu akibat dari ujub untuk kebenaran kepada sombong. Bagatai tibik kepada sombong yang watep boleh pelem karena kita nyok ujung pada dapat apa biasa saja akan merasa bahawa kita nyok hebat. Ada beberapa lain timohlah rasa untuk memuji diri sendiri dan seolah-olah orang lain itu adalah tidak punya apa-apa dan tidak punya kelebihan apa-apa.
Nyan, ya, lanjut. Ada hang gebi kalon. Janggut rog tip mantap, hitam rapi dan tip jai lemnya mantap datanya. Udah nama orang. Oh, yang mana? Latih sagai. Nyokun, kata mbak. Nyokun, kata mbak, nak kun. Tak boleh jangan udah tak boleh orang jalan ikan dia dah kim. Ya kena ingat latih hebat, ajib tak ada rawat tu. Kan banyak macam Pak Igo menancit. Igo orang lain tentang kengkeng menar raya-raya lagi baci betul je kan. Tetap Igo tu mantap tetap. Tak gering le kaca tu. Tak kim le latih. Yang ajib. Yang ujub lagi yang salah-salah menyotroklah mati ujub entah diri sendiri nyan galam truk pak dikat haram. Tapi wadah menganggap bahawa lamati tanya yang cukup hebat, yang cukup mantap orang lain nama orang. Yang kaja haram. Kaja haram kadang-kadang ajibnya. Yang kenyang sifat ujubnya anak. Kemana akibat dari ujubnya timur pula mudah terpancing untuk getanya sombong. Ya, kabur. Nyan bat. Kesikurang 9. Harus memerahkan jenggot. Oh, cek merah je. Bibit merah tak fikir dia tanya PDI tu. Pegang tengok PDI dia dulu. Merah janggut kan doh. Dan menguningkan aja cik menggolkar baju. Karena pajan kepegat janggutnya harus jut. Di saat dia tanya perang sabilillah. Supaya menghebat akan kufar. Maka jika tiada yang demikian itu, maka iaitu dicela oleh syarak. Dicela oleh syarak. Kata setengah ulama, sunat memerahkan jenggot jikalau bukan karena menghitamkan akan karena untuk menghebatkan terhadap kafir sekalipun. Dengan kasat mengikut Nabi SAW. Dan jangan mengkasatkan yang lain daripada itu. Dan jangan mengkasatkan yang lain daripada menghebatkan kafir. Dan sesungguhnya Nabi bersabda, katanya, As-safra hudabul musiqin wal hamra hudabul mu'minin. Bermula mencelup jenggot dengan kuning itu iaitu pakaian bagi musakin. Bagi muslimin. Dan mencelup jenggot dengan merah itu iaitu pakaian bagi orang mukmin. Adalah mereka itu mencelup jenggot merah itu dengan hanai. Dengan hanai. Hinai. Hinainya bogaca. Dan mencelup jenggot kuning itu dengan kumkuma. Dan haram mencelup jenggot yang putih dengan hitam. Dan adalah setengah ulama mencelup jenggot dengan hitam karena perang sabir. Yang demikian itu tidak mengapa dengan dia. Apabila berniatnya. Apabila benar niatnya. Dan tiada ada di dalamnya itu hawa nafsunya. Dan syahwatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Jadi rata-rata kenapa ke menyongan hinai dengan gajah nyan anak kau lagi chat iji di itamong dalam itamong dalam janggut tapi menyatan blau-blau kedainya nyan ajalah cina le pu melengket bak janggut anjut antuk ia temayang, antuk ia tetemeno, segala macam. Yan. Tapi menyohinai, bak guke jilub dah uke. Bak ok jilub ngak ok.
Maka menyongangkum koma akai tebik kuning. Kuning dari nalium koma ya. Kuning datat. Menyongan hinai itu bit merah. Merah je yang ke merah. Merah lagi kita nyobu bacanya. Jangan nyancut. Tujuan pun boleh untuk perang, boleh karena sunnah Nabi. Nah, yang kejut, tabah pendapat mengatakan berkuning ataupun pemerah dengan hinai itu adalah boleh. Baik untuk perang terutama bagi orang Islam maupun karena ikut Nabi, sunnah Nabi gak anjurkan yang demikian. Tapi Nabi dia yang kejak dalam perang watanya. Tapi menyonit karena sunnah itu boleh. Tapi menyonit karena untuk nampak hebat, nampak muda, nampak penampilan yang beda dalam kita bergaul dengan orang-orang yang lain, atau nampak kita seperti orang yang tersendiri, dihormati, apakah menjadi dianggap orang yang qanaah atau orang yang zuhud atau orang yang macam-macam dianggap orang hebat, itu tidak boleh. Bahkan untuk kita adalah orang muda, itu pun tidak boleh. Ya. Maka bak niatnya juga sangat menentukan tentang bagaimana kita untuk mewarnai jenggot itu sendiri. Yang terakhir dijelaskan paling banyak berkaitan dengan proses janggut. Itanya prosesnya natat menjadi perhatian. Ada apa kan? Ya, karena lebih-lebih itanya cit. Hana janggut dadung pun dari pelara ada. Hana tahu. Olehnya, oleh dah pelara. Tentang betul ada. Tapi jina yang pelara janggutnya kan oleh Islam tahu nak. Ya. Yang di awak Yahudi nya ada dum penyang jenggot PKJ tapi nak beda awaknya. Bah. Lagi hukum bak jenggot saban hukum bau. Ya. Tema meno. Pakan kerja lebih fokus ke pegah bak janggut. Karena menyojanggut selalu dia itu adalah tampil di luar. Menyok bagi orang agam, karena nak pakai syurban. Nak pakai kepiah, penutup kepala, yang sunat, iganya pakai. Karena oknyo, banyak panjang, wadah tak sujud, betul positif banyak, maka sunat pakai syurban, lain. Jadi hana tak ada oknyo. Bagi orang yang panjang ataupun kepanjang lagi orangnya, maka hana tak fokus kenan untuk gebicarakan tentang hukum. Tapi orangnya karena penampilan nya untuk pelemah, dia dah bergalai ke ragam, tanya kata-kata pelemah ya, menya awal-awal orang dia cuma kamu menya yang muda-mudanya malah pakai kepiah ataupun haji ataupun curban. Kata-kata menyopoleh pakai kepiah hantu penting datat, cak kepiah yang lipat pasal kan tahun tu baru pakai. Ya. Baik dah orang muda kuliah anak haji tu sudah biasa itu jadi pakaian. Bahkan orangnya yang lebih parah lah urinang. Mereka zaman nak bicara urinang bau iganya karena yang kepelemah ke kelakar kata gaya yang dengan murim kata gaya. Sedangkan untuk penampilan di luar, jangan jeda kerana yang aurat ke. Nah, kata apa? Maka, ada kepegah heno demo tadi, persoalan bak janggut yang paling fokus, kerana janggut secara umum, hana orang balut janggut ada jak. Adi metode lagi kepiah modelnya ada jak, yang untuk dia janggut kena yang hana. Ikat kena kan, lat kena dengan tup janggut hana. Apa tak tahu janggut lebih ke tup apa? Hana ada mau apa ya? Hidung, mata pun letup, janggut pun letup. Nampak, karena dia nampak, maka di situ adalah merupakan alat ataupun hiasan dari rambut yang diperlihatkan oleh orang. Karena diperlihatkan mudah timah unsur lain.
Ada tapu rayuknya, kiban janggutnya, tapu model, baik warna, tapu model, bentuknya dan segala macam. Baik juga tidak dipun model kerana ada kesan-kesan urung duhut yang kadang-kadang anak kita menguruh janggut kita tanya apa duhut draw cik dan juga sirik cik tanya. Ya. Bagaimana dengan hukum pada rambut? Sama. Bila itu adalah menyangkut tajet dengan tujuan. Tapi apabila baknya untuk tak lemah sama. Lemah bau lain. Menyambau rina tamah sabah tu. Cik hukum pelemahnya ni kan kah? Cik haram. Kerana itu adalah bagian daripada auratnya. Nyambau ragam jut ke pelemah. Dan ke pelemah oknya. Tapi apabila ke pelemahnya timur yang kerja dalam hukum bak aqiqah ke perah dia. Kau anak min hanja kau setengah-setengah. Atau kau bacut. Kiban menyokoh kau mandum. Dalam hukum fikih, nyan makruh hukum. Dan itu memberatkan kepala si anak. Tiblah takrut, tiblah anak. Raga takrut, kalikut anak. Lain takrut, tinggal ubenok, kapanyang ketruk baki ke dia. Ya nak kecil. Punan yang tinggal BO yang banyak yang cabai yang gebi. Kau mendung. Punya panjang mendung. Sama mendung ada hanjat. Karena nya mentang ba anak mit. Karena ba anak mitnya jangan tak itu le. Jadi kiban hukum lagi hukum banyak menan hukum bau. Menyangkut ok putih, menyangkut dengan masalah untuk pewarna ok, apalagi menyota cat dengan alat tabancit. Dia bauranya hantuk cuma menyongah hanai jut balut aja untuk tujuan makanya anak miatnya po tujuan di pegat ngampu di pewarna oknya saat orangnya wate di pewarna warni ok ji tujuan ji ngajikan kamu reman nyanti kon memekruh cara anak pang mesej anak pang yang kan ji kan nam dah doa bimna nam dah tepu ibu nah nyan tujuan jipu ngan beda ngawal lain dan menunjukkan dia itu ada kelompok pang yang tidak bisa diatur, dia ada maunya sendiri itu kan sudah menunjukkan kepada identitasnya kalau kan yang perteh dia bunuh mawatnya hanya model-modelnya lahir dulu pak muda orang je yang nak menyok mesti tua menan menyajino menyobaok mesti tua hana muroi fikir urung punga menyobak janggut mesti tua hana muruh panjang dak dianggap urung turut kecuali ada orang batung bro yang minta abuongkon duhut punga berarti lain punga beda-beda je ada kepada terkesan yang laginya tak ikut orang laginya walaupun gelih datat dengan warna-warni itu pun kamu kelompoknya itu adalah hukumnya haram bagi tanya kibancit khairul umuri awsatuha menyangkut merubah tujuan apa berkuning jut ada najau Palestina menyauranya ditakut kepada yang kuning ini dia penenan kuning yang raya boglu yang takut buah berdekatnya teman ikut dia kan yang maka puas je atas hari pajuh pada itu putih puas padu dipupau tanya ada kena tanyan bomnya jadi orangnya kondisi je untuk mau perang kalau laganya tetapi kalau untuk misalnya lagi tak dalam TV ada seorang dia menghadapi reman yang modelnya tak ada kekuatan dia untuk menghadapinya. Lantas dia juga buat rambutnya seperti bagaimana model mereka untuk menghadapi mereka. Itu betul. Cuma kalau perang fisabilillah perang maksiat, perang reman, perang kelompok yang model-model itu. Kan ada sekarang modelnya. Itu je. Mai tanya untuk paling-paling
Untuk teror go. Untuk yang melakai, nak payah banyak dia, nak payah dia. Ya, ibi nanti betul makau dia. Ita yo tu pelai betul makau dia, nanti lakai bubek. Bubek ijut hanju. Nyan ban tujuannya enggak koleh. Ke bro. Hai pun modal mu, nak pelai mabak kau, tak tahu pun modal. Anjikan urinang mana? Mampu tak sakit boleh dia. Modal urinang ci urang pelai mau. Mampu tak pegang masalah baganya. Nyan ci aurat yang saya ketuk. Kesal pelai mau nyan laga. Kelakau. Ya. Alat yang kedua, urinang nyan mahkota tu. Nyan. Tanda kalian bukan malahnya. Urinang keun mahkota. Kepa keun mahkota. Karena tanda ulet, tanda sabar, tanda kreatif. Urinang bak panjang o. Ulet, sabar, kreatif, tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah, mau untuk bersabar dengan penuh ketekunan, tanda ji bak o. Ya. Ha? Kan penyakai. Penyakai dalam artian sabar. Sabar di dalam mengurus suatu. Sabar dalam ingin mendapatkan suatu. Sabar dan tapi tak menyerah. Menyerah. Berfikir panjang dan segala macam. Itu harus tekun. Pokoknya mana? Ngurus rambut bagi seorang wanita itu adalah perbuatan yang tidak mudah. Menyapulai 2 minit boleh takah je. Tapi nyubak guru, kalau tak fikir dengan hitamang binatang lain, ya dua kenan, ya mendodai mana ke dah. Kalau dia fikir tanya, itu kan masalah lain lagi. Gudai macam-macam tu kan. Galam dengan itu berdua kalang, langkalangnya, ibe menjampung dengan minyak hana jelas. Menjampung dengan ru'uh. Be minyak atau menjampung dengan ru'uh, hana tu puan-puanan tak nak buh. Nan je. Kadang-kadang. Ya tergantung minyak. Watai yang tabuh ke minyak. Itu biar mutapat minyak ngariuk. Perlek, pergelih. Watai tak pergelihnya, kau tiat. Hanjut dia pergelih pakai jilbab baju. Butuh pengeringan. Watai bata putuhnya, minyak tak putuh tak pasal dengan muncul-muncul. Kamu cucuk di yang gak dek ikluk ke dia kalau ada tegur kapatah nak tugut lom. Itu kan rumit. Kesabaran, keuletan dan juga penakun ya kesabaran dan ulet dan segala macam baurina adalah ujian bau. Makanya ke pegah boleh kurinong yang setia, han bagah menyerah, han bagah ucap kesimpulan, urinong yang panjang au. Menyak yang pandai-pandai nyan tiurau hanape man tiurau tiup najura. Ingin praktis. Ini praktis dia. Salah satu jiwa tapi tidak mutlak benar di situ. Salah satu pemahaman dalam ilmu jiwa. Iganya pelai tiban cara dia mano gerpu hana payah menjadi selesai aja. Ingin cepat kan? Ingin cepat. Nyan kesabaran kurang. Ingin cepat-cepat terus. Begitu enggak ada ya ambil kesimpulan terus. Nyan bukan anak gua, cok timpulan itu. Oleh nyan yang baru api hana yo blonyo anak dulu tak, hana cik kali uro hana cok timpulan itu. Buat timpulan, cok anu kunci pintu, main nang alien. Kan yang cok timpulan macam-macam. Ada timpulan macam-macam lah cara. Ataupun temena, ataupun peluang, ataupun apa gabau ni cik, tajan kulit, taputan begini begitu. Cepat mengambil kesimpulan, enggak sabar, enggak melihat, dak ulet dalam melihat dulu dalam segala sisi. Pertimbangannya ingin cepat mengambil kesimpulan. Ya, dekat bak itu ada tanda jak di tengah je empat pegelah teman-teman. Putih tagoh ke dia kala kerana dia kena balut je ulenya. Jadi inan. Jadi yang kerja bak urinang kan. Na tanda inan.
Tanda. Yang ban ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa takab. Kita mau tesya bahkan kali lebih kali mominen enoile. Akan datang kita masuk habis tarah kita akan masuk dalam bab asrarus salah, rahasia salat nanti insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.